Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Rahayu. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk semua makhluk di alam semesta. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama teman-teman, bersama Gus Robert dan Kang Togo, habis ziarah di Makbarah Ki Ageng Ronggo Warsita nggih. Nggih. Nah, pada kesempatan siang hari ini akan mengkaji masalah zikir, ngoten nggih Gus. Nggih, tata cara zikir. Tata cara berzikir. Nggih. Semoga waktu dan tempat saya persilahkan Gus. Iya. Nggih, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang jelas thariqah itu banyak, Kang Moyo nggih, sedulur semuanya ya. Thariqah itu banyak sekali macam warnanya dan nama-namanya pun banyak sekali nggih thariqah di Nusantara ini. Dan masing-masing itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri tentang tata cara zikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara zikir di thariqat kita, di majelis kita, yaitu Syadkariyah. Kalau kita mau berzikir, itu yang pertama kali kita gugah adalah kendaraannya dulu. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah jiwa yang tenang. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, datanglah ila rabbik, kepada Tuhannya, radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhai, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah dalam hambaku dan masuklah dalam surgaku. Jadi inti zikir itu bisa memperjalankan diri itu kalau jiwa kita itu sudah tenang. Nah, makanya Allah menyapa, ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Kalau kita berzikir belum menembus ke jiwa yang tenang, maka tidak maksimal atau kurang maksimal dalam kita memperjalankan diri kita lewat kendaraan zikir tersebut. Paham ya sedulur ya? Lah, bagaimanakah cara kita menembus atau menggugah ketenangan jiwa tersebut untuk menjadi kendaraan kita memperjalankan diri kita kepada Allah? Maka ada satu laku. Yang pertama adalah bikin satu kendaraan, yaitu ketenangan. Caranya adalah dengan semedi, meditasi. Istilah Arabnya tafakkur, tawakuf, wukuf, berhenti dalam ketenangan. Nah, ini tata caranya adalah dengan salah satunya adalah semedi nafas. Nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Jadi tata cara semedi nafas ini banyak sekali. Nah, ini salah satu tata cara ini saya ungkapkan adalah dengan duduk, diem, terus kita yang pertama kali adalah menyadari nafas. Nafas itu murni, kemana-mana akan mengikuti kita. Kita kemanapun kita akan selalu dilayani oleh nafas kita. Nafas yang menjaga tubuh ini supaya berkelangsungan kehidupannya. Lah, tata cara semedi nafas itu yang pertama kali adalah dengan duduk, tenang, menyadari nafas, tarik dan hembus. Cuma duduk, diem, tidak berkata apa-apa. Ini diem, semedi itu diem. Wukuf, diem. Kita hanya menyadari nafas, merasakan nafas. Sadari keluar masuknya nafas kita. Diem, tarik nafas, buang nafas dengan penuh kesadaran, penuh rasa, penuh penjiwaan dan penghayatan. Dan masuklah alam tenang. Lama-lama tubuhmu akan terasa kayak lunglai itu loh, lumer. Tubuhmu akan hilang ketegangannya, pikiranmu hilang ketegangannya, nafsumu hilang ketegangannya. Lama-lama
jiwamu akan tenang. Jadi semedi nafas yang pertama itu cuma duduk, diem, merasakan keluar masuknya nafas. Kalau ini seandainya belum maksimal, coba ini cara yang kedua, ketika engkau menarik nafas, rasakan engkau masuk di kedalaman diri. Tarik nafas, kita masuk di alam pribadi, masuk ke kedalaman diri. Ketika kita menghembuskan nafas, kita bertetap di kedalaman diri itu. Lama-lama sang jiwa ini akan tersentuh oleh ketenangan dengan kendaraan nafas tadi. Ini perlu beberapa menit. Akhirnya menempuh satu perjalanan yang memproses bangunan ketenangan jiwa. Nah, terus lah kok ketika kita bermeditasi, bertafakur, pikiran masih kemana-mana. Nah ini gimana? Pikiran, nah ini cara yang ketiga, supaya tenang tidak lari kemana-mana, nafasmu tarik ke otak. Oke, ini dari hidung tarik ke otak. Ya memang kalau secara biologis nafas itu masuk ke paru-paru, tapi secara semedi dan meditasi, nafas itu tarik ke otak. Diamkan di otak beberapa detik, jangan lama-lama. Rasakan ketenangan otak. Habis itu buang, hembuskan. Nah, ini ketika menarik pakai hidung, menghembuskan bisa pakai hidung, bisa pakai mulut. Nah, nanti diulang-ulang, nafas tarik ke otak, naik ke sana ke ubun-ubun, berhenti, buang, tarik lagi, buang, tarik lagi ke otak, buang. Lama-lama otakmu akan tenang. Nah, nanti 3 cara ini, antara menikmati keluar masuknya nafas, terus kemudian ketika menarik masuk di kedalaman jiwa, kedalaman diri, terus yang ketiga tarik ke otak. Ini kalau diselang-seling lama-lama panjenengan akan menemukan yang namanya ketenangan pribadi. Kenapa disebut ketenangan pribadi? Karena jiwa panjenengan itu punya kesadaran 7 unsur. Dari raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dan itu adalah kepribadianmu. Dan semuanya itu kalau sudah tenang, barulah panjenengan disebut sudah punya kendaraan untuk berjalan menuju taqarruban. Tuh. Setelah panjenengan sudah menyadari ketenangan panjenengan, lah kemudian posisi jari ya. Ini jari ini ada 5 nggih. Jari kelingking itu mewakili unsur zahir panjenengan. Jari manis unsur batin panjenengan. Jari tengah itu hubungan khusus antara dirimu dengan Tuhanmu. Kemudian telunjuk ini menandai pribadimu sendiri. Jempol itu pribadi Tuhan. Nah, itu yang pertama kali setelah jenengan tenang, tarik antara jari kelingking, jari manis, dan jari tengah ini diangkat. Ketika jenengan mengangkat 3 jari, yaitu jari kelingking, manis, dan jari tengah ini, rasakan di alam zahir dan batin ada hubungan khusus yang ada hanya dirimu dan Allah. Kemudian setelah jenengan merasakan itu, satukan antara telunjuk dengan jempol. Nih, posisinya begini. Nah, kalau sudah seperti ini, tetap dalam ketenangan, silakan panjenengan mulai berzikir. Jadi zikir itu tidak sembarangan. Lah, zikir itu di majelis kita banyak sekali. Ini secara umum. Yang pertama adalah zikir zahir. Itu bacaannya la ilaha illallah. Kemudian zikir latifah itu berhubungan dengan raga latif. Zikir zahir itu berhubungan dengan raga wadah, dari unsur tanah, barbak, api, nur kadim, angin, nafsu isamas, dan air maul hayat. Nah, nanti zikir raga latif, latifah namanya, itu dari mani, mati, wati, manikam. Keduanya bacaannya adalah la ilaha illallah.
Kemudian selanjutnya adalah zikir nafsu. Nafsu itu tinggalnya di hati. Ya, pintunya itu di indera kita. Amarah itu pintunya di telinga, supiah pintunya di mata, lawamah pintunya di mulut, mutmainah di hidung. Itu terminalnya di hati kita. Lah, zikir yang kedua ini, zikirnya pusatnya di hati. Bacaannya adalah illallah. Illallah. Loh kok illallah? Orang bisa menerjemahkan illallah itu terjemahnya adalah kecuali Allah. Tapi ilallah di sini bukan diterjemahkan sebagai kecuali Allah. Ilallah kecuali Allah, ilallah kecuali Allah, bukan. Ilallah itu maknanya yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Ilallah, ilallah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya Allah. Nah, jadi tadi ya, zikir wadah, la ilaha illallah, zikir latifah, la ilaha illallah, zikir nafsu pusatnya di hati itu illallah, yang ada hanya Allah. Selanjutnya adalah zikir ruh. Pusatnya di jantung. Jantung itu tempatnya ruh menghidupi ragamu. Lafadznya adalah Allah, Allah. Terminalnya di jantung. Setelah kita melakukan zikir la ilaha illallah, illallah, Allah, baru ditutup dengan hu. Ini gemakan lafadz hu ini, getarkan lafadz hu ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan gemakan dalam pribadimu, seperti itu. Lah prakteknya gini, ketika kita berzikir zahir la ilaha illallah, itu sampai mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus diulang-ulang dengan irama yang ritmis, itu menggetarkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh, jadi dari rambut la ilaha illallah turun sampai ujung kaki itu la ilaha illallah, itu dengan getaran pendek gitu. Kalau getaran panjang, ucapkan la ilaha illallah, itu menggetar ke seluruh tubuh. Tuh. Nah ini sampai jenengan benar-benar merasakan sungsum panjenengan, al-dzikru mudghul ibadah, itu terasa getaran zikir itu. Rasanya nyaman di sungsum panjenengan. Makanya karena zikir raga wadah itu la ilaha illallah, Kanjeng Nabi ngendika, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Jadi ketika manusia itu mau mati mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, surgalah tempatnya. Loh kok la ilaha illallah, bukan man qala Allah, man qala hu, tapi la ilaha illallah, karena yang mau mati atau mau meninggal atau ditinggalkan adalah raga wadah. Makanya lafadznya la ilaha illallah. Ini untuk menggetarkan di seluruh tubuh wadah kita. Paham ya? Lah nanti baru latifah, raga halus. Itu ucapannya la ilaha illallah dari pundak kiri nggih. Pundak kiri la, ini menuju pusar, ilaha menuju pundak kanan, illallah masukkan ke hati. Jadi la ilaha illallah masukkan ke hati. Itu sampai menggetarkan hatimu, menggetarkan raga halusmu. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah zikir cipta. Zikir cipta itu dari pundak kiri naik ke langit, ya, naik ke langit-langit dirimu nih, menuju pundak kanan. Tapi cipta panjenengan merasakan alam semesta ini yang ada hanya Allah. Jadi la ilaha pundak kanan, illallah masuk ke hati. Itu namanya zikir cipta yang berhubungan dengan
latifah tadi. Zikir wadak la ilaha illallah, zikir jasad latif itu la ilaha illallah pakai lam alif tadi. Lah zikir cipta itu dari pundak kiri menuju alam raya, masuk pundak kanan, masuk ke hati. Lafaznya juga la ilaha illallah. Selanjutnya zikir nafsu itu pusatnya di hati. Ya, hatimu mengucapkan ilallah, 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 otomatis nafsumu akan berzikir. Yang terakhir adalah jantung. Pusatkan di terminal jantung, ucapannya adalah Allah, Allah, Allah. Cipta rasa karsa panjenengan, pusatnya terminalnya jantung, ucapkanlah Allah, Allah, Allah. Kalau sudah selesai, baru sebut semuanya itu dengan satu getaran. Nah ini yang diambil getarannya saja. Akan tetapi zikir ini boleh secara umum dilakukan, boleh, tapi alangkah lebih baiknya itu dibaiatkan. Jadi berhadapan dengan guru mursyid, nanti dibaiat. Baiat itu bukan sumpah, bukan janji. Baiat itu adalah bahwa zikir ini bukan istilahnya murni dikarang, tapi ini benar-benar ada sanadnya sampai ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu dibaiatkan supaya benar-benar sanad kita berzikir nyambung ke Kanjeng Nabi, seperti itu. Insya Allah dengan zikir la ilaha illallah, illallah, Allahu, ini lama-lama nanti akan muncul kemurnian di dalam pribadimu, yaitu getaran-getaran tauhid. Ya, orang berzikir harus benar-benar murni, benar-benar hanya ingin menggetarkan jiwa raga kita, zahir batin kita, cipta rasa karsa kita dengan zikir la ilaha illallah, illallah, Allah dan hu. Lah lama-lama secara murni diri pribadi kita tergetarkan oleh lafaz zikir. Lah ini lama-lama apan mateng dalam zahir batin panjenengan, lah nanti digetarkan ke hal-hal yang lain akan lebih bagus. Ketika jenengan menggetarkan doa, menggetarkan permintaan pertolongan, memohon pada Allah, nanti akan nyambung. Tapi kalau zikir benar-benar harus murni. Nah nanti kalau ini sudah jadi, banyak sekali yang namanya zikir di majelis kita. Contohnya zikir roh tadi yang di jantung tadi, ada zikir sir ya untuk menembus ke rasa, kemudian ada tanazul, ada taroki. Nah, ada sir murni di sana ada. Habis itu nanti ada zikir cahaya. Selanjutnya ada zikir dat. Tuh, untuk menembus alam kelangitan, alam sidratul muntaha, itu nanti ada yang namanya menembus mustawa, al-mustawa atau sidratul muntaha. Orang yang bisa menembus ke sana, maka disebut orang yang sudah menembus alam qurbah. Itu adalah warid dari Allah. Kita cuman mujahadah saja dengan zikir kita. Faman jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kita kalau benar bersungguh-sungguh, Allah akan membuka. Jadi warid atau karomah dari apa yang kita lakukan itu benar-benar haknya Allah. Benar-benar itu hak prerogatif Allah. Tugas kita hanya bersungguh-sungguh dalam berzikir. Lah zikir ini semuanya dilakukan sehabis sholat 5 waktu, minimal 5 menit. Loh, zikirnya berapa kali? La ilaha illallah, illallah, Allahu. Itu minimal 3 kali. Monggo 7 kali, monggo. Nah, habis sholat 5 waktu minimal 5 menit. Habis sholat malam monggo
Kalau bisa 10 menit, seperempat jam, setengah jam, monggo sesuai dengan luangnya waktu panjenengan. Nah ini adalah zikir secara umum. Ngoten niku. Lah nanti untuk pengkhususan masuk alam yang namanya alam apa itu fana, alam adam itu harus ada bimbingan khusus, bertemu bertatap muka dengan mursyidnya. Ngoten niku. Mungkin ada pertanyaan? Monggo Kang Yudi atau Mbak Laili atau Kang Moyo. Ada tambahan dari Kang Togo? Menurut saya sudah jelas sekali. Monggo. Nggih, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Gus, saya mau bertanya ini. Dzikir la ilaha illallah itu apa namanya? Illallah itu apa namanya? Allah itu apa namanya? Hu itu apa namanya? Ini yang pertama. Ya. Yang kedua itu bagaimana contohnya secara real? Dzikir sir bagaimana? Dzikir dat itu bagaimana? Udah itu aja ya. Tanazil taroki barang itu bagaimana? Ya. Ya. Terima kasih. Yang namanya zikir la ilaha illallah itu sebutannya zikir apa? Nafi isbat. Illallah itu isbat faqat. Allah itu ismul a'zam. Hu itu disir. Nah, hu itu namanya apa? Ismu zat. Lah, untuk tata caranya zikir tanazul tarofi itu kita nggak bisa dibedar ke umum Pak Muhtar. Oh, iya. Ya itu nanti ada tata caranya karena itu harus ditalkin. Ya tata caranya itu harus ditalkin bertatap muka. Lah ini orang yang mau masuk ke situ itu harus benar-benar ada talkinnya. Zikir zat itu salah satu contohnya adalah kita mengucapkan alif, lam, ha. Allah itu kan ada 4 huruf nggih. Huruf alif, lam, ha. Alif itu mewakili yang maha wujud, lam itu yang maha sifat, lam lagi yang maha bercahaya, ha itu yang maha dat, yang meliputi segala dat di alam semesta. Lah itu prakteknya dengan mengucapkan wujudullah. Itu digemakan di pribadimu dan sambungkan dengan yang maha wujud. Kemudian sifatullah, sambungkan sifatmu kepada yang maha sifat. Nurullah, cahayamu sambungkan kepada yang maha bercahaya. Terakhir datullah, datmu sambungkan ke maha dat, ditutup dengan sirullah. Kelima-limanya kita gemakan di alam pribadi. Nah ini akan lebih bagus nanti zikir dat ini ditalkin sama guru mursyidnya. Nanti ada zikir taroki dan tanazul. Zikir taroki itu adalah zikirnya roh dari alam jantung kita angkat ke alam cipta di kepala kita. Kemudian itu taroki ya. Nah kalau tanazul itu tadi tanazul, kalau taroki itu dari otak kita itu disambungkan ke jantung. Lah tanazul itu dari jantung arahkan ke otak, taroki dari otak arahkan ke jantung. Lah itu nanti ada zikir sir di sana hanya mengucapkan Allah di jantung sana. Yang terakhir adalah kalau sirnya sir itu sir bisir tadi kita hanya mengucapkan getaran saja, kayak gitu. Tapi kalau orang umum yang belum baiat, belum talqin, alangkah baiknya zikirnya la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah, getarkan di tubuhmu. Nanti setelah itu latihan baca subhanallah, getarkan di tubuhmu. Alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, itu digetarkan di tubuh wadah panjenengan. Kemudian la haula wala quwata illa billah, getarkan. Terus mau ngapa-ngapain kan katanya baca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, itu digetarkan di tubuh kita.
Jadi banyak sekali tata zikir itu. Lah nanti kalau ini sudah ditalkin dan dibayat sama guru mursyid, lah nanti akan ditambah lebih dalam. Kayak gitu Pak Muhtar. Pripun terjawab boten? Ya, sedikit ada masalah Nggih. Gus Robek. Nggih. Yang tadi antara tanazul dan taroki. Nggih. Nek taroki itu kan dari bawah naik. Ya. Kalau tanazul dari atas ke bawah. Ya. Itu seperti itu. Mungkin dari Tanazul dari atas ke bawah. kalau dari taroki bawah ke atas. itu seperti itu. Kalau mungkin ya barangkali kalau nggak salah ini kalau tanazul itu di Allahu, kalau taroki kalau tanazul tanazul Allahu, tapi kalau taroki hu Allah dan lain sebagainya ya. Tapi Allahu, kalau tanazul hu Allah ya seperti tapi itu enggak bisa kita bedar di umum kayak Oh gitu, ya Pak. ya makasih. Harus benar-benar di hadapan mursyid. Oh ya makasih ya. Nah itu makanya yang boleh umum itu yang penting la ilaha illallah Allahu itu dulu. Nah tanazul taroki itu perlu satu talqin dituntun ngeten niku. Karena ini kita takutnya nanti kita istilahnya menyebar hal-hal yang rahasia di Satariyah ini. Karena kita kalau sudah bicara Satariyah, benar-benar kita yang harus didohirkan, harus diungkap, yang rahasia harus dirahasiakan. Nah, itu bisa nanti di pertemuan kalau sudah ketemu. Jadi kalau taroki itu Allahu, kalau tanazul Allah. Ngaten niku. Tanazul taroki ya itu ngolah alih antarane Allahu dan hu. Allah itu dolah alih. Nah nanti kalau hubungannya dengan tauhid dan kesampurnan atau Nurullah dan Nur Muhammad itu nanti ketika narik la ilaha illallah di batin, ketika membuang Muhammadur Rasulullah kayak gitu. Dan itu kalau pendalaman nanti banyak sekali zikir-zikir asrar, dan itu nggak bisa dibedar di YouTube ya Kang Toko ya. Karena baik dikit dulu ya. Ya kan berhubung itu kan sekarang kan menggunakan pakem. Jadi ajaran Satariyah ya pakemnya Satariyah. Ya. Walaupun ada tayangan yang lain kan itu kembangannya gitu ya Gus ya. Contoh kalau kepada orang awam yang belum paham, manakala kemarin ada pembacaan tentang Datullah, Sifatullah, Nurullah, Sirullah, itu kan orang awam kan taunya kan kok itu seperti bacaan orang Hindu kan seperti itu. Itu kan karena belum paham maksud dan tujuannya. Oh iya. Makanya ini perlu sekali untuk ketemu langsung dengan mursyid kan gitu. Iya. Monggo kalau mau nambah. Jadi itu masalah nada itu memang digemakan. Jadi nadanya ya nek wong Jawa nadane Jawa, Arab nadane Jawa, itu masalah nada nggih Kang Toko bener. Nanti ditambahkan. Lah itu tanazul taroki dalam zikir dzat ada Pak Muhtar. Kalau taroki itu wujudullah, sifatullah, nurullah, datullah, itu taroki. Kalau tanazul datullah, nurullah, sifatullah, wujudullah, ditutup sirullah. Itu tanazul taroki juga itu. Wah, nanti banyak sekali tata cara zikirnya itu. Cuman kita memang karena kita punya satu kalau berhubungan dengan sanad itu benar-benar harus kita pegang, yang harus dirahasiakan, kalau mau diumumkan. Tapi ini tadi sudah cukup untuk la ilaha illallah Allahu itu boleh secara umum. Boleh dilakukan. Terima kasih Gus Robek, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, dari saya sekian aja ya. Lainnya, Mbak Laili dari Semarang niki. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Gus, saya ingin bertanya untuk hal-hal yang ringan-ringan saja, tapi ini mungkin sering menjadi pemikiran bagi pemula-pemula yang ingin memulai zikir. Mungkin jadi ganjelan gitu ya Gus. Yang pertama itu begini Gus, kalau di luaran sana sering tuh Gus ada hitungan-hitungan dari zikir. Nah, itu katanya konon terkait dengan frekuensi atau energi. Misalnya jumlahnya sekian ribu, itu terkait dengan energi dan frekuensi gitu. Nah, bagaimana kalau di Satariyah? Itu yang pertama, Gus. Terus yang kedua, Gus, kalau mungkin untuk pemula yang ingin mulai zikir, ini dengar zikir sir yang bunyinya itu di luar sana masih sering ada perdebatan gitu loh Gus, bahwa ini tuh katanya konon tidak ada diajarkan atau tidak ada tersirat baik di dalam Al-Quran maupun di hadis gitu. Sedangkan mungkin untuk di dunia torekot kan itu sudah hal yang biasa Gus, tapi mungkin bagi pemula yang mau mulai masuk ke torekot ini mungkin perlu sedikit dibedar gitu loh Gus. Demikian dari saya Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa tarekat itu banyak sekali macam warnanya. Ada yang di sana ada hitungannya 200, 800, 1000, 1200 per hari. Itu memang ada yang kayak gitu. Itu dibalik jumlah itu ada daya dan energinya. Tapi kalau di tempat kami, ketika kita berzikir itu benar-benar yang kita maksimalkan dayanya adalah satu, kesadaran. Kita sedang menyebut asma Allah, sedang bersyahadat, itu kesadaran. Jadi nanti menggetarkan kesadaran kita. Kemudian benar-benar kita resapi supaya menggetarkan rasa. Kemudian kita hayati supaya menggetarkan daya hidup kita, dan selanjutnya kita jiwai. Jadi di sini yang kita maksimalkan adalah getaran-getaran kesadaran, peresapan, penjiwaan dan penghayatan, supaya zikir itu benar-benar tidak istilahnya berat, tapi diusahakan getaran itu lebih maksimal. Dan ini tidak terus kita menyalahkan yang pakai hitungan, enggak, karena yang namanya torekoh itu tergantung dari sanatnya. Sanat itu punya warna sendiri-sendiri. Mungkin yang dihitung itu sanat dari atasnya kayak gitu. Lah kita sanatnya seperti itu Mbak Laili. Lah kemudian kalau dikatakan tadi lafadz hu, itu Allah itu sering disebut di dalam Al-Quran dengan lafadz hu. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu sebutannya hu. Terus kemudian kul hu wallahu ahad, hu-nya disebut juga. Innahu kana tawwaba, itu hu itu adalah kita sadar Tuhan. Di dalam Al-Qur'an Allah disebut dengan hu sebagai dhamir, bisa sebagai dhamir hu, ya, tapi kan dhamir hu enggak ada, adanya huwa dan hiya. Tapi kalau Allah karena dia pribadi yang agung, sebutannya hu, bukan huwa dan hiya. Nah itu karena di dalam Al-Quran Allah sering disebut hu. Nah ini penjelasan pribadi saya, tapi kalau sanad di Satariyah kan pakai hu. Jadi Allahu kul hu Allah, itu kan hu, itu tanazzul. Ya. Terus Allahu, nah itu taroki itu di Quran juga banyak lafaz-lafaz kayak gitu. Ini terjemahan pribadi saya ya. Jadi karena mohon maaf ranah tarekat itu memang ranah laku, tirakat. Jadi kita yang penting ini bukan untuk diperdebatkan. Jadi tarekat itu masing-masing punya warna dan sanad sendiri-sendiri. Kita umpamanya kita ini di Satariyah, ya kita maksimalkan kesadaran, peresapan, penjiwaan dan penghayatan. Bahkan jangan dihitung kalau di tempat kita. Kalaupun kita pakai getaran-getaran pendek ya.
pakai tasbih nggih. Allah, 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 Allah. Itu kan getaran pendek ya. Itu pun tidak untuk menghitung. Itu hanya untuk menggerakkan ini jari. Jari ini berhubungan dengan indra. Ya, indra peraba. Nanti mulut kita mengucap, telinga kita mendengar, hidung kita menarik dan menghembuskan nafas, cipta kita menyadari, nanti rasa, jiwa dan dat kita. Gitu Mbak Laili. Terjawab napa mboten? Nggih, ya. Mungkin ada saya kembalikan ke Mbak Laili gimana? Jadi Gus, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan menjadi jawaban bagi rekan-rekan kita yang masih bertanya-tanya dan ingin memulai untuk masuk ke tarekat atau memulai untuk berzikir di rumah. Terima kasih Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini saya tambahin ya Mbak Laili, yang penting itu kalau mau berzikir siapkan dulu kendaraannya. Jiwa yang tenang. Lah ciri-ciri panjenengan tenang jiwanya itu ketika berzikir, ketika bersemedi, tafakkur, tawakuf atau wukuf, diam, itu sampai masuk alam tenang. Lah ini ketenangan jiwa panjenengan itu mateng ketika panjenengan berhubungan dengan hidup panjenengan tenang. Nasib panjenengan tenang, sedih, susah, bahagia, menderita, senang, komplit, hadapilah dengan tenang. Apapun masalahmu, hadapilah dengan tenang. Apapun warna hidupmu, hadapi dengan tenang. Bagaimanapun nasib keadaanmu, hadapi dengan tenang. Kalau kita bisa tenang dalam keadaan apapun, di situasi apapun, dimanapun dan apapun yang terjadi kita tetap tenang, itu berarti sudah jiwa panjenengan jiwa yang tenang. Lah untuk mengolah itu dengan semedi dan meditasi atau tafakkur tadi, semedi nafas tadi. Ini benar-benar kalau mau berzikir ketenangan ini harus kita olah benar. Karena hidup ini banyak multidimensi keadaan, kita harus benar-benar tenang. Nah itu matangkan ketenangan dulu, baru kita berzikir. Kalau sudah la ilaha illallah, ilallah, Allahu tadi udah matang, monggo cari guru, bayat itu disambungkan sanadnya ke Kanjeng Nabi, kemudian lakukanlah pendalaman. Kayak gitu. Nggih, Kang Toko nggih. Leres nggih? Ya. Kalau menurut saya atau inti sebuah ajaran itu semua ranah kerohanian, baik secara agama ataupun secara kepercayaan, semuanya akan punya pakem sendiri-sendiri. Ya. Dan yang namanya Satariyah itu juga punya pakem, nggak bisa disamakan karena warnanya berbeda, walaupun tujuannya hakikatnya sama. Ya. Jadi kok metode tata cara itu jangan sampai disama-samakan. Makanya ini harus belajar dulu bertemu dengan mursyid supaya tidak jadi salah paham. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau di Satariyah itu lebih mengedepankan kesadaran, persapan, penjiwaan dan penghayatan. Itu pakemnya gitu Mbak Laili. Kalau yang lainnya ya kalau memang itu berguna monggo, dihitung monggo. Tapi yang penting tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ingat, tujuan utama kita berzikir yang pertama mengenal Allah, yang kedua dekat dengan Allah. Dekat itu dengan ketenangan jiwa. Terus zikir itu dengan segala ketundukan. Orang berzikir itu sesungguhnya mengolah ketundukannya kepada Allah. Kemudian sholat itu kesujudannya pada Allah. Puasa itu pengendalian dirinya. Kemudian haji itu menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Itu walaupun tata caranya ya sudah dalam fikih, dalam syariat sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi ya, antara syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji itu sudah ada makom-makom pakemnya sendiri-sendiri. Tapi kita dalam olah zikir ini benar-benar untuk mendukung semuanya itu. Hakikat zikir adalah ketundukan. Makanya orang sering zikir kok malah orangnya sombong, angkuh, nah itu berarti gagal dia tunduk. Kan banyak toh zikir malah dia merasa dia paling hebat, merasa dia ilmunya lebih tinggi, itu gagal untuk menundukkan jiwa.
Nah, banyak toh orang zikir malah merasa yang lainnya salah semuanya, keliru semuanya, dia yang paling benar, yang lainnya kotor, dia paling suci, yang lainnya itu nggak bagus, dia merasa bagus. Lah itu berarti dia gagal menundukkan diri. Itu ibarat seperti padi, semakin berzikir dia semakin menunduk, lama-lama jadi sujud. Nah itulah sholat. Lama-lama dia mengendalikan diri untuk menjaga ketundukan dan kesujudan itu. Nah itulah istilahnya puasa. Kemudian bagaimana hidupnya bermanfaat. Nah itulah zakat. Terakhir bagaimana sempurnanya hubungannya dengan Allah. Itulah diajarkan dalam ilmu haji. Gitu. Mungkin ada lagi yang tanya. Kalau mau pendalaman, ya memang harus ketemu guru Kang Togo Lah di Klaten ini sama Kang Togo, kalau di Jogja sama saya. Dan kami berkolaborasi, tetap berjalan bareng ya untuk menata majelis ini. Ya kalau di pusat sama Kang Agus Santoso di Cirebon. Semuanya satu jalur sama aja gitu Tuh. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kang Daryo mungkin, Pak Dadan sudah paham? Pak Mohtar? Oke. Saya kembalikan ke Kang Moyo. Ini tadi sedulur-sedulur sedikit saya menjelaskan tentang tata cara zikir sederhana. Dan monggo silakan la ilaha illallah illallah Allahu yang saya jelaskan tadi boleh dilakukan. Tapi kalau mau pendalaman, monggo kita akan menyambut dengan tangan terbuka. Gitu. Monggo Kang Moyo, saya kembalikan waktunya. Terima kasih sekali kepada Gus Rafiq, juga Kang Togo yang telah memberikan pencerahan pada siang hari ini tentang tata cara berzikir. Ya. Semoga dengan pencerahan beliau berdua, amin, bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.